Nah, sebelum saya mulai, saya memang suka rewel sekali. Pertanyaan yang sering saya ajukan, barusan saya ajukan. Guideline EDA EASD. Siapa yang membuat? Para ahli diabetes di Amerika dan Eropa. Dibuat untuk siapa? Untuk dokter-dokter Eropa dan Amerika. Digunakan untuk apa? Memberi pelayanan pada pasien-pasien Eropa, pasien-pasien diabetes Eropa dan Amerika. Itu saja pertanyaan saya sebetulnya. Oke, jadi treatment wise for active and productive type 2 diabetes patient. Nah, ini kontennya, ya, overview, rasional, clinical efficacy, safety, dan clinical experience with sitagliptin. Ya, nah ini sekarang overview dari diabetes burden, ini sudah sering saya tampilkan di kuliah. Jadi yang jumlah peningkatan pasien diabetesnya nomor 1 bukan Southeast Asia, tapi negara yang dulu naik unta, tapi sekarang naik Mercy atau mobil sport, ya, yang terbanyak adalah Middle East dan North Africa yang sudah menjadi kaya. Baru nomor 2 Southeast Asia. Nah, apa sebetulnya bahayanya yang ngabisin duit BPJS di Indonesia? Ya, burden and trends in the complication of diabetes. Jadi blindness, ya, 6% menyebabkan blindness, 9% moderate and severe impairment visual, 7% proliferatif retinopati yang juga berpotensi menjadi buta. 80% kasus ESDR, end-stage renal disease, itu penyebabnya adalah diabetes. Kalau disertai dengan hypertension, kemarin disebutkan sebagai double jeopardy, 2 bencana. Ya, insidensi ESDR 10 kali lipat dibandingkan dengan kelompok non-diabetes. 2-3 kali risiko cardiovascular disease. 10-20 kali risiko amputasi atau amputasi terjadi. Ya, dan ini merupakan, ya, amputasi terbanyak, penyebab amputasi terbanyak, penyebab buta, dan penyebab end-stage renal disease terbanyak di dunia. Nah, sialnya Indonesia masih di dunia. Ya, dan ini substantial healthcare cost makin lama makin meningkat dan menyebabkan defisit anggaran kesehatan. Ya. Nah, ini diagnosis saya kira semuanya udah tahu, fasting, pre-diabetes, dan diabetes. Kenapa angka-angka ini dipakai? Angka-angka ini dipakai kalau sekarang yang disebut normal adalah angka-angka yang tidak meningkatkan risiko morbidity dan mortality. Dan inilah sebetulnya angka-angka itu asalnya. Jadi angka-angka yang dipakai normalitas itu kalau fastingnya kurang dari 100. Karena tidak meningkatkan risiko mikroangiopati. Nah, antara 100 sampai 125 pre-diabetes untuk fasting, ya, dan di atas 126 atau lebih diabetes. Demikian juga dengan 2 jantung spandrel. Kenapa yang dipakai adalah mikroangiopati? Ini adalah penelitian untuk retinopati. Ya, karena yang khas komplikasi diabetes adalah mikroangiopati karena peningkatan glukosa darah. Ya, nah ini klasifikasi type 1, type 2, other specific type, dan gestational diabetes. Nah, etiology classification ini juga sudah saya sering sampaikan. Ya, nah ini pathogenic mechanism ternyata tidak sederhana sampai dengan guideline yang tahun 2021. Ya, jadi faktor environment dan faktor genetik. Type 1 itu beta cell destruction leading to absolute insulin destruction, ya,
absolute insulin deficiency, dan yang satunya adalah beta cell dysfunction dilatar belakangi dengan insulin resisten. Nah, ini adalah tadi sudah singgung landmark study di CCT, UKBDS, Kumamoto, dan Steno 2. Steno 2 ini adalah suatu studi tidak terlalu besar dilakukan di Denmark, tapi merupakan salah satu studi yang baik sekali karena intervensinya tidak hanya mengendalikan glukosa darah, tapi juga mengendalikan tekanan darah, mengukur mikroalbumin, dan kalau nggak salah obesitas dan lipid. Ya, jadi lebih komprehensif. Oleh karena itu hasilnya baik. Dari lihat di sini retinopati, nefropati dan makrovaskular turun lebih dari 50% semua. Paradigm of type 2 diabetes treatment. Agresif sebetulnya early and aggressive treatment driven by target. Targetnya umumnya kurang dari 7, ada yang kurang dari 6,5. Ada yang lebih dari 7. Nomor 2, early combination, oral agent, non-insulin parenteral, oral agent insulin. Yang ketiga adalah agresif insulin treatment. Dan yang keempat ini yang baru, insulin dan non-insulin parenteral. Nah, kenapa kok harus agresif? Kenapa kok harus agresif? Karena pasiennya yang datang, baik itu type 2 diabetes, terutama type 2 diabetes, sebetulnya datang sudah dengan kondisi yang terlambat. 50% artinya 1 dari 2 orang pasien itu sudah dengan salah satu komplikasi. Kita lihat di sini, any complication 50%, retinopati 21%, gangguan ECG 18%, hilangnya pulsasi di kaki 14%, gangguan refleks atau vibrasi sense di kaki, neuropati itu 7%, myocardial infarction dan stroke. Jadi sebetulnya pasien itu sudah datang dalam kondisi yang terlambat. Oleh karena itu perlu early and aggressive treatment driven by target. Nah, salah satu dari kelemahan adalah beberapa obat itu meningkatkan risiko hipoglikemi, termasuk misalnya sulfonilurea. Nah, oleh karena itu rekomendasi atau saran penggunaannya harus nomor 1, dosis minimal. Kalau tidak mampu mengendalikan, dinaikkan menjadi dosis optimal. Tapi jangan lebih dari dosis optimal. Jangan dosis maksimal. Karena ketika dosis itu melebihi dosis optimal, maka efikasinya meningkat tidak terlalu tinggi, tapi efek sampingnya akan mulai meningkat dengan signifikan. Jadi inilah yang digunakan sebagai landasan membuat obat kombinasi. Ya, seperti spirit, metformin, glibruid atau glibrentamid dengan metformin, dan juga kombinasi obat hipertensi dan kombinasi obat yang lainnya. Jadi maksimal yang dikombinasikan adalah dosis optimal, dosis maksimal. Ini yang menyebabkan tidak jarang pasien datang karena glukosa darahnya tinggi langsung diberikan misalnya dosis glibenclamid 1 atau bahkan 2 tablet yang masing-masing 5 mg. Itu yang menyebabkan risiko hipoglikemia meningkat. Ya. Nah, ini pertanyaan yang saya jawab sendiri, ya, tadi. Jadi pasien saya itu beda dengan pasien misalnya di Amerika atau di Denmark. Yang ini, ya, yang sebelah kiri ini, ya, yang gendut-gendut, itu gambarnya saya ambil di pabriknya insulin di Novo, Denmark. Nah, yang sebelah kanan, yang kurus-kurus ini saya ambil di Poliklinik Rumah Sakit Saiful Anwar. Nah, apakah pasien dengan kondisi atau dengan tampilan antropometrik yang berbeda ini harus diperlakukan sama dengan pasien Amerika? Jelas tidak harusnya. Tapi saran saya, jangan demikian saja menelan guideline yang dibuat oleh orang asing. Ya, karena mereka membuat untuk
sendiri oleh mereka sendiri, ditujukan pada pasien-pasiennya sendiri. Ya. Nah, ini adalah contoh jadi dari IDF ya yang berbeda. Yang pertama tetap lifestyle plus sulfonylurea atau alpha glucosidase inhibitor. Ya. Kenapa kok alpha glucosidase inhibitor? Karena IDF mayoritas pasiennya ya yang dikelola oleh IDF itu banyak orang Asia. Makanya sama dengan saya. Orang China makan sego, Jepang sego, Korea sego, India sego, Malang termasuk Indonesia lainnya. Makanya keluarlah second line drug-nya, sulfonylurea dan alpha glucosidase inhibitor. Ya. Nah ini ada beda phenotype, ya, dan genotype-nya juga berbeda. Ya. Diabetes in Asia, relatively young age and low body mass index. Tadi sudah saya berikan gambarannya. Indeks massa tubuhnya relatif lebih rendah. Usianya relatif juga lebih muda. Ya, ini ya. Jadi the metabolic obese phenotype, ya, normal body weight with increased abdominal adipositas. Itu yang ingin saya teliti, tapi belum selesai. Jadi ada gemuk semar, yang gemuk mulai dari punggung, pundak, lengan, perut, paha sampai pantat itu gemuk. Tapi ada yang gemuk petruk, hanya gemuk perutnya saja. Dan gemuk perut saja itu seringkali dikait visceral obesity, artinya ada infiltrasi jaringan lemak yang masuk ke dalam organ-organ visceral. Ya. Nah ini sebetulnya yang sebelah kiri Accord Advanced VADT. Di dalam penelitian Accord ternyata mencapai target yang jauh di bawah 7, kalau nggak salah 6 atau 6,5, itu malah meningkatkan kematian. Oleh karena itu dibuat aturan bahwa harus dimasukkan para subjek penelitian yang usianya lanjut dan sudah mengandung beberapa komplikasi. Jadi itu. Dan harus betul-betul yang disebut approvable need for CVS and ya, superiority. Jadi analisis statistiknya harus meyakinkan, tidak asal meneliti atau bahkan non-inferiority. No, harus betul-betul hasil penelitiannya superiority. Ya, ini, ya, ini adalah aturan yang dibuat. Kemudian harus melibatkan pasien yang tua dengan komplikasi. Ya, ini saya ulangi. Type 2 diabetes treatment, aggressive, early, aggressive treatment, insulin, and non. Nah, ini adalah obat-obatan yang digunakan. Kita akan incretin based treatment. What is really incretin? Incretin, sebelum ini saya lanjutkan ini dulu. Jadi kalau nulis obat harus diperhatikan. Karena yang menelan obatnya bukan dokternya, tapi pasiennya. Ya. Sebetulnya nomor 1 safety profile. Ini kok aneh, kok di bawah. Harusnya safety. Nomor 2 safety, nomor 3 safety, baru effectivity, kemudian extraglycemic effect, ya. Kemudian tolerability, ease of use, and cost. Jangan lupa cost-nya. Ya. Nah, ini adalah mekanisme sekresi insulin yang distimulasi oleh enteroinsulin hormon, yaitu islet cell-nya, paracrine effect, intra-islet effect, islet cell hormone, dan salah satunya yang enteroinsulin hormone itu adalah incretin base. Ya. Nah ini incretin base peptide hormone disekresikan oleh endocrine cell. Kenapa saya cantumkan ini? Karena saya ingin sekali para mahasiswa, adik-adik dokter, PPDS, spesialis penyakit dalam, memahami betul apa yang dituliskan. Apa isi obatnya, mekanisme kerjanya, dan sebagainya. Ya, inilah yang disebut incretin effect. Incretin effect itu terbukti atau ditemukan ketika seseorang diberikan intravenous glukosa, kadar glukosa darahnya meningkat, kadar insulinnya meningkat.
intravenous glukosa. Tetapi ketika kita memberikan dengan jumlah kalori yang sama, makanan mixed meal per oral, ternyata peningkatan sekresi insulinnya lebih tinggi ketika kita memberikan makanan per oral dibandingkan dengan pemberian glukosa intravena. Itulah yang dikenal sebagai incretin effect. Ya. Nah ini ya, jadi complementary effect of sitagliptin ada ya. Saya kira dua obat ini sama-sama bagusnya, cuma metforminnya mampu menurunkan A1C-nya lebih besar, 1-2% atau 1,5% rata-ratanya. Ya. Ya. Nah DPP-4 tujuannya sebetulnya bukan DPP-4, tapi sebetulnya mempertahankan kadar GLP-1 di dalam darah. Ketika kita makan mixed meal, ya, GLP-1 sekresinya ditingkatkan. Tapi dalam waktu 1-2 menit itu akan hilang. Tinggal kira-kira kurang dari 20%. Dan DPP-4 inhibitor mempertahankan kadar GLP-1 di dalam serum. Ya. Nah ini glucagon superfamily. Kenapa kok disebut GLP-1, glucagon-like peptide? Karena memang betul-betul GLP-1, glucagon, GLP-2, GIP itu berasal dari satu gen yang sama. Yang kita kenal sebagai superfamily gen glucagon. Ya. Dan karena gennya mirip, ya, maka asam amino yang di residu asam amino itu juga banyak yang isoform. Jadi kemiripannya. Dan itu yang menyebabkan kenapa GLP-1 atau DPP-4 inhibitor bisa menekan glukagon. Ya. Karena memang asalnya sama. Ya. Nah ini proglukagon gen itu di organ yang berbeda, itu yang manifestasinya, sekresinya juga berbeda. Misalnya di pankreas dan intestine dan di otak, proglukagon gen. Tetapi di intestinal cell itu yang terutama disekresikan adalah oleh alpha cell adalah glukagon. Dan di intestinal cell dan di otak itu GLP-1. Ya. Nah ini adalah mekanismenya, ya, dipotong atau dihambat di DPP-4-nya supaya GLP-1-nya tetap meningkat. Ya. Oke, sebentar. Nah ini, ya. Mekanisme of action, alpha cell, brain, stomach, reduce systolic blood pressure itu yang menyebabkan. Ya. Pemotongannya, residu atau urutan asam amino yang dibuat oleh DPP-4 inhibitor itu tidak spesifik. Banyak sekali urutan asam amino yang sebetulnya bisa dipotong. Ya. Nah ini, substrate atau physiological substrate. Ya. Jadi bukan sesuatu yang spesifik. Oleh karena itu kita harus paham betul efek samping. Sekali lagi karena yang minum obat bukan dokternya tapi pasiennya. Ya, pancreatic safety of ingredient based drug. Ya, nah ini jadi risiko untuk misalnya adenoma dari pankreas atau pankreatitis atau bahkan karsinoma medula dari tiroid. Jadi banyak sekali sebetulnya. Dan itu kita harus paham betul supaya kita bisa menghindari, ya. Nah, ini most important strategic reducing dan seterusnya, ya. Ini adalah farmakologi karakteristik dari DPP-4. Dari sekian banyak ini semuanya dihambat atau dikurangi dosisnya kalau fungsi ginjalnya berkurang, kecuali linagliptin, tidak perlu perubahan dosis, ya. Nah ini gambarannya, linagliptin is the only DPP-4 inhibitor which is primarily excreted, tidak lewat ginjal tapi lewat Saya kira ini story of severe hypoglycemia dan seterusnya. Nah ini tadi saya ulangi, rasional, early aggressive, ya. Nah ini kasihan ya, kalau cost merupakan isu utama, maka yang disarankan diberikan ini oleh EASD dan EDA adalah sulfonylurea dan thiazolidine. Ya.
Ini kombinasi summary-nya dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.